Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fajar Setiawan dengan NPM 243510079. Video kali ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Bapak dosen M. Rizky Fadila STMNG, yang dimana tugasnya itu adalah saya akan baca e-book pemrograman web chapter 8. Baiklah, langsung saja ke chapter 8-nya. State Management Patterns. 1. Data Flow Mechanics, air terjun data. Dalam arsitektur berbasis komponen seperti React atau Vue, prinsip paling fundamental yang mengatur pergerakan data adalah one-way data flow, atau yang disebut aliran data satu arah, atau sering disebut juga unidirectional data flow. Konsep ini mengibaratkan data seperti air terjun yang hanya mengalir dari atas ke bawah, dari komponen induk parent ke komponen anak child. Induk mengirimkan data melalui mekanisme yang disebut props, yaitu singkatan dari properties, dan anak menerima data tersebut sebagai nilai yang hanya baca atau disebut read only. Anak tidak dapat memiliki hak untuk memprotes atau mengubah data tersebut secara langsung. Mereka hanya bertugas menampilkannya. Pembatasan yang ketat ini bukan untuk menyulitkan hidupmu, melainkan untuk menciptakan sistem yang sangat mudah diprediksi atau yang disebut predictable. Jika kamu melihat sebuah komponen menampilkan data yang salah, kamu tahu persis kemana harus mencari sumber masalahnya. Pasti dari induk di atasnya, bukan dari komponen tetangga yang tidak berhubungan. Namun bagaimana jika komponen anak perlu berkomunikasi kembali ke atas? Misalnya ketika pengguna mengklik tombol di komponen anak, karena air tidak bisa mengalir ke atas, kita menggunakan teknik callback function. Induk akan memberikan sebuah fungsi kepada anak melalui props, misalnya on button click, dan anak akan memanggil fungsi tersebut saat peristiwa terjadi. Ini mirip dengan orang tua yang memberikan ponsel kepada anaknya dan berkata, "Kalau ada apa-apa, telepon papa ya." Anak tidak menyelesaikan masalah sendiri, mereka hanya memberi sinyal kepada induk. Dan induklah yang memiliki wewenang untuk mengubah state atau mengambil tindakan. Pola komunikasi ini menjaga pemisahan tanggung jawab yang jelas. Komponen bawah fokus pada tampilan atau UI, sedangkan komponen atas fokus pada logika dan manajemen data. Masalah mulai muncul ketika aplikasi kita bertambah dalam dan kompleks, menciptakan fenomena yang dikenal sebagai prop drilling. Bayangkan kamu memiliki komponen app atau kakek buyut yang memegang data username, dan data ini perlu ditampilkan di komponen avatar atau cicit yang berada di 5 level di bawahnya. Untuk mengirim data tersebut, kamu harus mengopernya melalui semua komponen perantara, contohnya layout, ke header, ke user profile, lalu ke avatar. Kemudian, meskipun komponen perantara tersebut sama sekali tidak membutuhkan data itu, ini seperti estafet ember air dalam pemadaman kebakaran. Orang-orang di tengah barisan ikut basah dan lelah memegang ember padahal mereka tidak melihat apinya. Prop drilling membuat kode menjadi kotor, sulit dirawat, dan rentan error karena setiap kali kamu mengubah nama prop di atas, kamu harus mengubahnya di semua level di bawahnya. Kekacauan prop drilling inilah yang sering menggoda pemula untuk kembali ke pola lama two-way data binding, seperti di AngularJS versi 1 atau framework MVVM Classic. Dalam two-way binding, tanpa perlu boilerplate kode yang eksplisit, dalam two-way binding, perubahan data di UI atau Vue otomatis memperbarui model, dan sebaliknya, tanpa perlu boilerplate kode yang eksplisit, meskipun terlihat praktis dan ajaib di awal, pola dua arah ini bisa berubah menjadi spaghetti code yang tidak terkendali dalam aplikasi skala besar. Sangat sulit melacak siapa yang mengubah data jika data bisa berubah dari mana saja. Itulah sebabnya ekosistem modern lebih memilih rasa sakit jangka pendek dari one-way data flow demi keuntungan jangka panjang berupa arsitektur yang stabil dan mudah didebug. Penting untuk memahami bahwa one-way data flow tidak berarti data tidak bisa naik ke atas sama sekali. Itu hanya berarti data state fisik tetap berada di pemilik aslinya. Aliran balik hanya berupa permintaan perubahan atau event action, bukan perubahan data itu sendiri. Filosofi ini memaksa kita untuk berpikir tentang single source of truth, atau yang disebut satu sumber kebenaran. Data tidak boleh diduplikasi di banyak tempat, ia harus tinggal di satu tempat yang paling logis, dan distribusikan ke komponen lain yang membutuhkannya. Jika dua komponen bersaudara membutuhkan data yang sama, solusinya adalah mengangkat state tersebut ke induk mereka bersama,
atau yang disebut lifting state up, lalu mengalirkannya ke bawah. Sebagai arsitek, tugasmu adalah merancang pohon komponen sedemikian rupa sehingga aliran tetap efisien. Kamu harus waspada terhadap komponen yang hanya bertindak sebagai kurir data atau disebut pass-through komponen. Jika kamu menemukan terlalu banyak komponen kurir ini, itu adalah tanda merah bahwa struktur aplikasimu perlu direfaktor. Mungkin kamu perlu menggunakan pola composition, mengirim komponen sebagai props children, atau mempertimbangkan solusi manajemen state yang lebih canggih yang akan kita bahas di bagian selanjutnya. Memahami mekanika aliran data adalah langkah pertama sebelum lompat ke alat bantu atau tools yang kompleks. 2. Local versus global state. Memilih rumah untuk data. Salah satu keputusan tersulit dalam mengembangkan front-end adalah menentukan di mana data harus tinggal. Apakah cukup disimpan secara lokal di dalam komponen atau local state, atau harus diangkat ke level aplikasi agar bisa diakses oleh orang atau global state. Local state adalah data yang bersifat sementara, spesifik, dan tidak diperdulikan oleh komponen lain. Contoh klasik adalah status input formulir apakah sedang diketik, status toggle modal buka atau tutup, atau indeks tab yang sedang aktif. Data seperti ini sebaiknya dikurung rapat dalam komponen pemiliknya menggunakan useState, React, atau ref untuk view. Mengangkat data sepele ini ke global state sama seperti mengumumkan ke seluruh kota melalui berbagai pengeras suara bahwa kamu sedang mengikat tali sepatu. Itu informasi sampah yang membebani sistem. Di sisi lain, global state adalah data yang bersifat persisten dan dibutuhkan oleh banyak komponen yang tersebar di berbagai cabang pohon aplikasi. Contoh utamanya adalah data autentikasi pengguna, siapa yang sedang login, preferensi tema gelap atau terang, atau isi keranjang belanja di aplikasi commerce. Jika data ini disimpan secara lokal, kamu akan terjebak dalam neraka prop drilling yang sudah kita bahas sebelumnya. Global state bertindak sebagai database di sisi klien yang melayang di atas pohon komponen. Komponen manapun tidak peduli seberapa dalam posisinya bisa berlangganan atau subscribe ke data ini dan akan otomatis diperbarui atau re-render jika datanya berubah. Untuk menjembatani kebutuhan data global tanpa menggunakan library pihak ketiga yang berat, React menyediakan fitur bawaan bernama Context API. Konteks memungkinkan kita membuat lubang cacing atau yang disebut wormhole, data yang menembus level ke komponen. Kita membuat provider di puncak pohon aplikasi dan komponen anak di bawahnya bisa menggunakan use context untuk mengambil data langsung. Melewati semua komponen perantara, analogi konteks seperti siaran radio, stasiun pemancar, provider menyiarkan sinyal, dan siapapun yang punya radio, itu consumer, bisa mendengarkan tanpa perlu kabel fisik yang tersambung dari stasiun ke rumah. Ini adalah solusi elegan untuk masalah seperti tema warna atau lokalisasi bahasa. Namun penggunaan global state, terutama konteks, memiliki jebakan performa yang sering tidak disadari pemula. Secara default, jika nilai dalam konteks berubah, semua komponen yang digunakan konteks tersebut akan di-render ulang. Jika kamu menyimpan objek raksasa yang berisi segala macam data dalam satu konteks, perubahan kecil pada satu properti, misalnya update jam, bisa memicu render ulang massal pada komponen yang sebenarnya tidak membutuhkan data jam tersebut. Oleh karena itu, aturan praktis arsitekturalnya adalah pecah konteks menjadi bagian-bagian kecil berdasarkan domain masalahnya. Buatlah out konteks terpisah dari tim konteks dan card konteks. Jangan membuat satu God konteks yang menyimpan seluruh data aplikasi. Selain itu, tidak semua data yang terlihat di global benar-benar harus global. Seringkali developer malas merancang struktur komponen yang baik dan langsung melempar semuanya ke Redux atau konteks biar gampang diakses. Ini adalah kebiasaan buruk yang disebut over-engineering. Semakin banyak data yang kamu taruh di global, semakin sulit melacak aliran data aplikasimu karena setiap komponen bisa menjadi penyebab perubahan. Cobalah selalu mulai dengan local state, hanya angkat ke global state jika dan hanya jika ada komponen lain yang benar-benar membutuhkan data tersebut dan posisinya terlalu jauh untuk dijangkau lewat props biasa. Kesimpulannya, manajemen state yang baik adalah tentang keseimbangan. Local state memberikan isolasi dan kemudahan pembersihan, data hilang saat komponen mati, sementara global state memberikan aksesibilitas dan persistensi. Arsitek yang bijak tahu cara memetakan data aplikasi ke dalam kategori yang tepat. Jangan gunakan bazooka atau global state untuk membunuh nyamuk
atau local state. Dan jangan mencoba meredamkan kebakaran hutan app data dengan pistol air atau local props. Kenali karakteristik datamu sebelum menentukan rumah tinggalnya. Yang ketiga, flux arsitektur, birokrasi yang menyelamatkan. Pada tahun 2014, Facebook, sekarang Meta, menghadapi masalah besar dengan bug notifikasi pesan yang menghantui. Muncul lagi padahal sudah dibaca. Karena arsitektur MVC, model view controller mereka yang semakin ruwet. Data mengalir ke segala arah dan perubahan satu model memicu perubahan model lain. Secara berantai tak terkendali. Solusi yang mereka lahirkan adalah pola arsitektur Flux, yang kemudian disempurnakan oleh library Redux. Inti dari Flux adalah memberlakukan aturan birokrasi yang sangat ketat pada perubahan data. Data tidak boleh diubah sembarangan, perubahan harus melalui prosedur resmi yang tercatat. Meskipun terdengar lambat dan bertele-tele, birokrasi inilah yang menjamin ketertiban dan prediktabilitas aplikasi skala raksasa. Komponen pertama dalam Flux adalah action, sebuah objek sederhana yang memberitahu apa yang terjadi, bukan apa yang harus diubah. Action hanya membawa informasi niat, misalnya type, add to cart, payload, ID1, name, buku. Komponen view UI tidak boleh mengubah data store secara langsung, mereka hanya boleh mengirimkan atau memdispatch. Action ini, bayangkan ini seperti nasabah bank. Kamu tidak boleh masuk ke brankas dan mengambil uang sendiri, kamu harus mengisi formulir penarikan atau action dan memberikan ke teller dispatch. Formulir ini adalah bukti sejarah yang mencatat niatmu yang berguna untuk pelacakan bug di kemudian hari. Setelah action dikirim, ia diterima oleh reducer. Reducer adalah sebuah fungsi murni atau pure function yang bertugas sebagai otak dari perubahan state. Ia menerima state saat ini dan sebuah action, lalu menghitung dan mengembalikan state yang baru. Rumusnya sederhana, old state action sama dengan new state. Reducer tidak boleh melakukan hal-hal aneh atau efek samping seperti memanggil API, membaca jam sistem, atau mengubah argumennya secara langsung. Ia harus deterministik, input yang sama harus selalu menghasilkan output yang sama. Di analogi bank, reducer adalah akuntan yang menghitung saldo akhirmu berdasarkan saldo awal dan nominal di formulir penarikan, lalu menulisnya di buku besar baru. Hasil perhitungan reducer disimpan dalam store, tempat penyimpanan tunggal untuk seluruh data aplikasi atau single source of truth. Berbeda dengan pola MVC di mana data tersebar di banyak model, Flux menganjurkan satu store raksasa yang mencakup segalanya. Ini memudahkan fitur seperti save atau load state, undo atau redo, dan time travel debugging. Ketika store diperbarui, ia memancarkan sinyal ke semua komponen view yang berlangganan agar mereka memperbarui tampilan. Alur ini membentuk siklus satu arah yang tertutup. Action, lalu ke dispatch, ke reducer, ke store, lalu ke view, lalu akhir lagi ke action. Lingkaran setan bergantung pada data yang dulu menghantui Facebook pun berhasil diputus. Meskipun konsepnya brilian, implementasi Redux Classic sering dikritik karena terlalu banyak kode boilerplate atau kode berulang yang membosankan. Developer harus menulis file terpisah untuk action types, action creators, dan reducer yang panjang lebar hanya untuk mengubah satu variabel boolean. Menanggapi kritik ini, ekosistem modern telah berevolusi. Redux Toolkit atau RTK kini menjadi standar resmi yang jauh lebih ringkas, dan library alternatif seperti Zustand menawarkan filosofi Flux yang lebih minimalis tanpa boilerplate yang menyiksa. Zustand menghilangkan kebutuhan akan provider dan membolehkan kita mendefinisikan action langsung di dalam store hook, membuat Flux terasa semudah menggunakan local state. Bagi mahasiswa, memahami pola Flux jauh lebih penting daripada menghafal sintaks. Flux mengajarkan disiplin tentang bagaimana perubahan data harus dikelola. Dalam aplikasi besar, mengetahui siapa yang mengubah data, kapan diubah, dan kenapa diubah adalah kunci kewarasan. Flux mengubah proses debugging dari mencari jarum di tumpukan jerami menjadi memutar ulang rekaman CCTV. Kamu bisa melihat log setiap action yang terjadi, dan jika ada bug, kamu bisa membatalkan action tersebut untuk melihat apakah state kembali normal. Ini adalah tingkat kontrol yang bisa ditawarkan oleh pola manajemen langit. Yang keempat, server state management. Jangan mengklaim data pinjaman.
Selama bertahun-tahun, developer front-end melakukan kesalahan konseptual dengan memperlakukan data dari API, dari server API sama dengan data lokal aplikasi. Mereka mengambil data dari server, menyimpannya di Redux Global, dan mencoba mengelolanya secara manual. Mereka membuat variabel isLoading isError dan data sendiri, serta menulis tongue atau saga yang rumit untuk menangani fetching. Masalahnya, data server memiliki sifat yang unik. Ia asinkron, disimpan di tempat yang jauh. Dan yang paling penting, ia bisa kadaluarsa atau stale kapan saja tanpa sepengetahuan kita. Data di server bukan milikmu, kamu hanya meminjam salinannya untuk sementara waktu. Kesadaran ini melahirkan kategori state management baru yang disebut server state management, dengan alat populer seperti TanStack Query atau React Query atau SWR. Filosofi alat-alat ini berpusat pada strategi caching HTTP yang disebut stale while revalidate. Strategi ini bekerja dengan logika tampilkan data lama atau stale yang ada di cache agar kamu pengguna melihat sesuatu dengan instan dan secara bersamaan di latar belakang minta data baru atau revalidate ke server. Jika data baru sudah datang dan berbeda, perbarui tampilannya. Ini memberikan ilusi kecepatan sudah datang dan berbeda. Perbarui tampilan kecepatan yang luar biasa. Pengguna merasa aplikasi bekerja instan karena mereka hampir selalu melihat data dari cache memori, sementara aplikasi sibuk menyinkronkan kebenaran di balik layar. Fitur paling powerful dari manajemen server state modern adalah automatic deduplication dan Windows Focus Refetching. Jika dua komponen berbeda meminta data profile user secara bersamaan, library cerdas ini akan menyatukannya menjadi satu request jaringan saja, menghemat bandwidth. Selain itu, ketika pengguna berpindah tab browser lain lalu kembali ke tab aplikasimu, library akan otomatis memicu fetch ulang dan memastikan data yang dilihat pengguna masih segar. Kamu tidak perlu menulis satu baris kode pun untuk fitur-fitur canggih ini, semuanya sudah menjadi perilaku default. Bandingkan dengan Redux manual di mana kamu harus memikirkan logika ini sendiri. Pemisahan antara client state dan server state membuat arsitektur aplikasi menjadi jauh lebih bersih. Client state seperti is open modal mode yang benar-benar milik UI tetap tinggal di konteks atau Zostan atau Redux. Server state seperti list produk, user profile diserahkan sepenuhnya ke React Query atau SWR. Dengan cara ini, Global Store Redux yang kamu tadinya gemuk dan penuh sampah data API akan menyusut drastis. Kamu tidak lagi butuh reducer untuk fetch sukses atau fetch failure. Kode menjadi lebih deklaratif, saya butuh data X, tolong ambilkan, saya tidak peduli caranya, dan kabari saya kalau sudah siap atau error. Manfaat lain yang sering diabaikan adalah manajemen dan memori dan garbage collection. Library server state biasanya memiliki fitur cache invalidation otomatis jika data detail produk A tidak lagi ditampilkan di layar karena pengguna sudah pindah halaman. Data tersebut akan diberi waktu misalnya 5 menit. Jika dalam 5 menit tidak ada yang meminta data itu lagi, ia akan dihapus dari memori atau garbage collected. Ini mencegah aplikasi SPS semakin lambat karena menumpuk data yang lama yang tidak terpakai. Masalah klasik yang sering terjadi pada implementasi Redux yang naif, di mana data ditambahkan terus tapi jarang dihapus. Sebagai arsitek modern, mengadopsi library server state adalah salah satu keputusan dengan ROI, Return on Investment. Ia menghapus ribuan baris kode boilerplate, kemudian performa perseptual pengguna, dan menangani kasus-kasus tepi atau edge cases jaringan yang sulit seperti retry logic, mencoba ulang saat gagal, dan polling. Jadi, berhentilah mencoba membangun ulang mekanisme caching HTTP di dalam Reduxmu, serahkan urusan data server kepada ahlinya, dan fokuslah pada pengalaman unik aplikasimu. Yang kelima, immutability, sejarah yang tidak bisa dihapus. Di jantung semua pola manajemen state modern, baik itu Redux, React Context, maupun React Query, terdapat satu prinsip suci yang tidak boleh dilanggar, immutability atau ketidakubahan. Konsep ini menyatakan bahwa sekali sebuah objek itu array data dibuat, ia tidak boleh diubah isinya secara langsung atau mutate.
Jika kamu ingin mengubah datanya, kamu harus membuat salinan baru dari data tersebut dengan perubahan yang diinginkan dan mengganti objek lama dengan objek baru ini. Alih-alih melakukan array push new item yang mengubah array asli, kita melakukan const new array index or array new item. Alih-alih username Budi, kita melakukan const new user username Budi. Mengapa kita melakukan cara yang terkesan boros memori ini? Alasannya berkaitan erat dengan performa change detection atau deteksi perubahan di framework seperti React. Untuk mengetahui apakah komponen perlu di-render ulang, React perlu membandingkan state lama dengan state baru. Jika kita memutasi objek secara langsung, referensi memori objek tersebut tetap sama. React akan melihat old state sama dengan new state sebagai true karena alamat memorinya sama. Sehingga ia menyimpulkan tidak ada yang berubah dan tidak memperbarui layar. Dengan immutability, setiap perubahan menghasilkan alamat memori baru. React cukup melakukan pengecekan referensi yang tepat, old state, not sama dengan new state, yang memakan waktu nanodetik untuk mengetahui bahwa ada perubahan. Selain performa, immutability memberikan keuntungan besar dalam hal predictability dan debugging. Jika data bersifat mutable, sebuah objek bisa diubah isinya oleh fungsi mana saja secara diam-diam tanpa meninggalkan jejak. Ini menciptakan buku hantu di mana data tiba-tiba berubah dan tidak tahu siapa pelakunya. Dengan data immutable, kita memiliki jaminan bahwa objek data di masa lalu tetap utuh. Ini memungkinkan fitur canggih seperti time travel debugging di Redux DevTools, di mana kita bisa membatalkan aksi, melompat ke state masa lalu, dan memutar ulang kejadian langkah demi langkah karena setiap snapshot state tersimpan secara terpisah dan aman dari perubahan. Tantangan utama immutability adalah sintaks JavaScript yang terkadang bertele-tele, terutama untuk struktur data yang bersarang atau dalam nested. Mengubah properti ke level 4. Level keempat, objek state.user_null.address.city menggunakan spread operator bisa menghasilkan kode yang sulit dibaca dan rentan kesalahan atau spaghetti spread. Untuk mengatasi ini, kita bisa menggunakan library pembantu seperti Immer. Immer memungkinkan kita menulis kode dengan gaya mutable biasa, state.user index null.address.city sama dengan lambung. Tetapi di balik layar, ia menggunakan mekanisme proxy JavaScript untuk secara otomatis menghasilkan struktur immutable baru yang benar. Ini memberikan kenyamanan penulisan kode imperatif dengan keamanan hasil immutable. Namun kita juga harus sadar akan trade-off pengguna memori. Membuat salinan objek baru setiap kali ada perubahan kecil memang memakan lebih banyak RAM dibandingkan mutasi langsung. Namun dalam konteks aplikasi web modern, konsumsi memori ini biasanya dapat diabaikan dibandingkan dengan keuntungan performa rendering dan kemudahan pemeliharaan kode. Mesin JavaScript modern juga sangat pintar dalam melakukan structural sharing, di mana bagian-bagian objek baru yang tidak berubah sebenarnya masih menunjuk ke referensi memori yang sama dengan objek lama, sehingga duplikasi memori tidak separah yang dibayangkan. Kesimpulannya, immutability adalah disiplin mental yang membedakan programmer asal dengan software engineer yang peduli kualitas. Ini adalah fondasi yang memungkinkan termuka reaktif bekerja dengan cepat dan benar, membiasakan diri untuk tidak pernah menyentuh data asli, melainkan selalu bekerja dengan salinan akan menyelamatkanmu dari jam-jam frustasi mencari bug sinkronisasi UI. Di dunia manajemen state, masa lalu tidak boleh diubah, kita hanya bisa melangkah ke masa depan yang baru. Yang keenam, integrasi keislaman, manajemen hati, dan integritas kebenaran. Dalam perspektif Islam, konsep state management atau pengelolaan kondisi data memiliki kemiripan filosofis yang mendalam dengan tazkiyatun nafs, manajemen jiwa atau hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah sesungguhnya di dalam tubuh ada segumpal darah. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuhnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Segumpal darah itu adalah hati atau kalbu, yang dalam arsitektur aplikasi analog dengan global state. Jika state aplikasi kacau, maka tampilan latar muka atau UI akan rusak. Begitu pula jika hati manusia kotor dan tidak terkelola, maka perilaku zahirnya atau view akan buruk. Mengelola aliran data dalam aplikasi adalah latihan logika untuk memahami betapa pentingnya menjaga pusat kendali agar output yang dihasilkan selalu konsisten dan benar. Prinsip single source of truth, satu sumber kebenaran, dalam Redux atau Zosden mengajarkan kita tentang bahaya menduakan rujukan. Dalam aplikasi, jika data disimpan di banyak tempat yang tidak sinkron, akan terjadi konflik dan bug.
Dalam Islam, ini adalah manifestasi dari pentingnya berpegang pada Al-Quran dan Sunnah sebagai satu-satunya rujukan mutlak kebenaran. Ketika manusia mengambil sumber kebenaran dari hawa nafsu atau opini yang beragam tanpa standar pusat, yang disebut decentralized truth, terjadilah perpecahan atau firqah dan kemudian kebingungan umat. Aplikasi yang stabil membutuhkan satu store yang terpercaya, kehidupan yang stabil membutuhkan satu akidah yang lurus. Konsep one way data flow, aliran data satu arah, mencerminkan keteraturan dan ketaatan terhadap hierarki atau nizam. Data mengalir dari atas ke bawah, parent to child, dan perubahan diminta melalui mekanisme resmi, action atau dispatch. Ini mengajarkan bahwa kebaikan dan petunjuk itu turun dari Allah kepada hambanya, dan hamba tidak bisa memanipulasi takdir secara langsung, melainkan melalui doa dan ikhtiar yang terstruktur. Aliran data yang tidak terkendali, two-way binding yang semrawut, mirip dengan kehidupan tanpa aturan di mana hawa nafsu memimpin akal, menciptakan kekacauan yang sulit diacak sumber masalahnya. Penerapan immutability, ketidakubahan langsung, sangat berat kaitannya dengan konsep hisab, perhitungan amal, dan taubat. Dalam immutability, kita tidak boleh menghapus atau mengubah sejarah data masa lalu secara paksa. Kita membuat objek baru berdasarkan masa lalu dengan perubahan yang diinginkan. Ini mengajarkan kejujuran sejarah, manusia tidak bisa menghapus dosa masa lalu seolah-olah tidak pernah terjadi atau mutasi langsung. Yang bisa dilakukan adalah melakukan taubat nasuha, menciptakan state baru yang bersih, yang menggantikan keburukan dengan kebaikan. Sejarah tercatat rapi di Lauhul Mahfuz, seperti time travel dibagi. Tidak bisa dimanipulasi, namun masa depan bisa dibentuk ulang dengan aksi yang benar. Terakhir, pemisahan antara server state, data server, dan client state, data UI, mengajarkan kita tentang kerendahan hati akan keterbatasan ilmu manusia. Data klien, apa yang kita ketahui atau lihat di layar, seringkali bersifat stale atau usang. Dibandingkan data di server atau kebenaran asli, atau ilmu Allah, kita mungkin merasa benar berdasarkan apa yang kita lihat, padahal realitas di pusat data sudah berubah. Oleh karena itu, kita harus senantiasa melakukan revalidation, atau validasi ulang, atau disebut tabayun, dan memperbarui ilmu kita, mengakui bahwa pengetahuan manusia itu terbatas dan sementara, sedangkan pengetahuan Allah adalah real time, mutlak, dan abadi. 7. Kesimpulan, pengendali aliran kebenaran. Bab ini telah mengungkap bahwa tantangan besar dalam aplikasi kompleks bukanlah rendering tampilan, melainkan menjaga konsistensi data yang ada di baliknya. Berikut adalah prinsip-prinsip manajemen state yang harus kamu pegang. Satu arah lebih baik. Kita meninggalkan keruwetan two-way binding dan memeluk one-way data flow. Dengan mengalirkan data dari atas ke bawah, parent ke child, kita menciptakan sistem yang predictable dan mudah dilacak sumber masalahnya. Jangan sembarang global. Kita belajar untuk tidak malas. Data formulir milik komponen login tidak boleh mencemari global store. Memilah antara local state dan global state adalah tanda kedewasaan arsitek yang peduli pada efisiensi memori dan kebersihan kode. Data server bukan milikmu. Paradigma stale while revalidate mengubah cara pandang kita. Data dari API adalah pinjaman yang bisa kadaluarsa kapan saja. Menggunakan library khusus seperti React Query untuk mengelola caching, deduplication, dan background fetching jauh lebih cerdas daripada menyimpannya manual di Redux. Immutability adalah hukum. Kita memahami bahwa memutasi objek secara langsung adalah dosa besar yang merusak deteksi perubahan atau change detection. Selalu buat salinan baru untuk setiap perubahan data guna menjamin performa rendering dan memungkinkan fitur canggih seperti undo atau redo. Flux atau ketertiban. Untuk ketertiban. Pola action, lalu ke dispatch, lalu ke reducer, lalu ke store mungkin berasa bertele-tele, tapi birokrasi inilah yang menyelamatkan aplikasi raksasa dari anarki. Dengan mencatat setiap niat perubahan atau action, kita bisa memutar ulang sejarah aplikasi untuk mendebug bug yang paling sulit sekalipun. Dengan data yang kini terkelola rapi di sisi klien, kita menghadapi pertanyaan berikutnya. Dari mana data ini berasal dan bagaimana ia diproses sebelum sampai ke browser. Di bab 9, kita akan melompat ke sisi server untuk membedah runtime environment dan backend fundamentals. Baiklah, sekian saja isi materi dari chapter 8 e-book pemrograman web yang dapat saya bacakan. Apabila terjadi kesalahan kata dan pengucapan, saya mohon maaf.
Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.